Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Muhammad Praswat Nugraha, menyarankan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjadi Justice Collaborator, JC. Hal ini terkait klaim Hasto yang mengaku memiliki dokumen-dokumen dan video skandal pejabat negara di Indonesia. Menurut Praswat, apabila Hasto menempuh langkah hukum menjadi JC, maka Sekjen PDIP itu akan dilindungi oleh negara. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Menanggapi saran Praswat tersebut, juru bicara PDIP, Guntur Romli, meminta jaminan apakah KPK sebagai lembaga penegak hukum bisa dipercaya dalam menangani laporan Hasto jika Sekjen PDIP itu menjadi JC. Guntur bahkan sanksi, KPK atau lembaga penegak hukum lainnya bakal menindaklanjuti laporan Hasto maupun PDIP terkait skandal pejabat negara. Ia bahkan menduga bisa saja bukti-bukti yang diserahkan Hasto akan dihilangkan. Lebih lanjut, Guntur membeberkan alasan Hasto menitipkan dokumen-dokumen dan video skandal pejabat negara kepada pengamat militer, Koni Bakri, di Rusia. Sebab, kata Guntur, hal ini berkaca pada pengalaman kriminalisasi yang dialami dua kader PDIP, Hasto dan Kusnadi. Bentuk kriminalisasi itu, sambung Guntur, adalah saat penyidik KPK mengintimidasi Hasto dan Kusnadi selama pemeriksaan. Guntur juga menyebut penyidik KPK melakukan penyitaan HP serta buku partai tanpa ada surat penyidikan. Karena itu, Hasto dikatakan Guntur memilih menitipkan dokumen-dokumen bukti skandal pejabat negara kepada Koni. Sebelumnya, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, meminta supaya Hasto Kristianto langsung melaporkan bukti video skandal pejabat negara kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan, segala informasi mengenai tindakan korupsi para penyelenggara negara dapat dilaporkan ke aparat. Tessa pun menyarankan kepada Hasto untuk melaporkan bukti itu kepada Polri, Kejaksaan Agung, Kejagung, ataupun KPK, agar bisa segera diproses. Dia memastikan, aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Hasto diketahui melayangkan ancaman akan membongkar skandal pejabat negara pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Ancaman itu disebut sebagai bentuk perlawanan Hasto terhadap KPK dan pihak yang dianggap menyalahgunakan kewenangan. KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI 2019 hingga 2024 dan obstruction of justice yang melibatkan mantan caleg PDIP, Harun Masiku. Hasto bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku yang masih buron, disebut menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sementara, calon legislatif PDIP atas nama Rizky Aprilia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kimas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung, MA, tanggal 24 Juni 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi. Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA. Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Rizky mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak. Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP, Saiful Bahri, menemui Rizky di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Rizky. Bahkan, surat undangan pelantikan Rizky sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kuku meminta Rizky mundur. Hasto disebut membocorkan operasi tangkap tangan, OTT, pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun. Ia juga diduga meminta Harun merendam ponsel dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan oleh KPK. Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.